Halo, selamat datang dosen dan kakak asisten. Kami dari kelompok 3 K01 akan memaparkan hasil project based learning dari mata kuliah Geografi Lingkungan yang berjudul Eksplorasi dan Pemetaan Dampak Tipping Point Perubahan Iklim di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Next. Baik, di sini merupakan latar belakang penelitian yang kami susun, di mana kami memecahnya jadi beberapa poin. Yang pertama terkait isu perubahan iklim global yang tanda-tandanya sudah jelas di sekitar kita terkait peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan cuaca ekstrim yang meningkat, serta konsep tipping point yang merupakan ambang kritis sistem iklim, dan ini tuh penting untuk um, kita telusuri dan kaji, terutama untuk studi kasus di Kabupaten Bekasi. Boleh next, yang dimana kondisi aktual dari Kabupaten Bekasi itu urbanisasi dan industrialisasinya itu berkembang cukup pesat dengan peningkatan suhu permukaan dan perubahan tata guna lahan yang masif dan juga risiko banjir yang semakin tinggi. Dengan masalah di mana belum adanya studi terkait pemetaan spasial, belum adanya tipping point pada tingkat lokal, studi sebelumnya hanya disebut pada tren, dan juga belum ada studi yang mengidentifikasi mengenai ambang kritis. Next. Dan ini merupakan tujuan penelitiannya ada 4, bisa dibaca. Next. Ini merupakan studi literatur yang kami gunakan menggunakan referensi dari IPCC 2021 yang membahas terkait perubahan iklim dan perubahan suhu secara global. Next. Yang intinya adalah perubahan tersebut itu terjadi secara temporal dan juga spasial yang diindikasikan adanya tren kenaikan suhu dan juga perubahan curah hujan. Next. Ini merupakan manfaat penelitian di bagi 4, ada manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi perguruan tinggi, next, manfaat bagi instansi pemerintahan, dan terpenting manfaat bagi masyarakat. Next. Lalu ini adalah metodologi yang kami gunakan. Untuk area studi sendiri, kami menggunakan area studi Kabupaten Bekasi, bisa di next. Ini adalah area akuisisi data di Area 5 menggunakan 6 grid. Lalu ini adalah data yang kami gunakan untuk studi ini. Ini next, ini juga masih data yang kami gunakan untuk studi ini, bisa di next. Lalu ini ada beberapa data dampak perubahan iklim, bisa di next. Lalu ini adalah flowchart yang kami gunakan. Bisa di next. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Kami menggunakan 4 data utama, yaitu ERA5, CHIRPS, Landsat, dan data dampak. Lalu tahap 2, kami menggunakan analisis parameter meteorologis yang kami olah di MATLAB sehingga menghasilkan output plot gambar dan juga tabel Excel, bisa di next. Lalu tahap 3, kami melakukan analisis perubahan iklim secara penginderaan jauh menggunakan Google Earth Engine, QGIS, dan MATLAB dengan output peta, bisa di next. Lalu tahap terakhir adalah analisis korelasi perubahan iklim terhadap dampak yang kami lakukan di MATLAB. Next. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait hasil analisisnya. Yang pertama ada analisis time series menggunakan parameter meteorologis. Ada 4 parameternya. Yang pertama ini ada statistik deskriptifnya dari total curah hujan, tekanan permukaan, suhu udara 2 meter, dan suhu titik embun 2 meter. Boleh di next. Nah, ini merupakan grafik dari time seriesnya. Dapat dilihat ini untuk total curah hujan. Boleh di next. Nah, ini ada grafik yang penting yaitu grafik tipping point di mana grafiknya di FGH dan itu merupakan analisis utama yang kami gunakan untuk time series ya. Boleh di next. Boleh di next. Di next. Ya, ini bisa sambil dilihat ya. Ini merupakan grafik time series dari beberapa parameter meteorologis. Boleh di next saja. Sampai pada akhirnya kami menyimpulkan dari analisis time series ini. Nah, ini bahwasanya kami mensintesis terdapat perubahan iklim global yang diakibatkan oleh urbanisasi di Kabupaten Bekasi, di mana dari time series itu terlihat suhunya meningkat, temperatur meningkat, relatif humidity atau kelembapan relatifnya menurun, dan variabilitas curah hujannya meningkat, di mana ini tuh menunjukkan bahwasanya terdapat iklim yang terindikasikan eh, berubah, di mana lebih hangat dan lebih tidak stabil, di mana hal ini dapat menyebabkan beberapa dampak seperti banjir, kekeringan, dan heat stress. Boleh di next.
Nah, selain time series, kami juga menganalisis secara spasial, di mana ini dapat dilihat tren suhu udara. Boleh di next. Dan ini merupakan distribusi klimatologi suhu udara di Kabupaten Bekasi. Boleh di next. Dan ini distribusi suhu musiman dan anomali suhu udara rata-rata di Kabupaten Bekasi. Dan ini merupakan analisis curah hujannya, dapat dilihat bagian selatan itu paling tinggi untuk curah hujannya. Boleh di next. Nah, ini kami juga menganalisis spasial secara dengan urban heat island ya. Dapat dilihat perubahannya di next. Dan ini merupakan komposisi perubahannya kami membagi jadi 4 tahun, ada 99, 2010, 2019, dan 2025, di mana terdapat kenaikannya untuk kelas UHI ekstrim, artinya terdapat dampak perubahan iklim terhadap urban heat island. Boleh di next. Baik, yang pertama untuk analisis korelasi, kami melakukan deteksi outlier dengan Tukis Fence, yaitu dengan mengidentifikasi 8 nilai ekstrim. Kami memutuskan untuk mempertahankan 6 nilai diantaranya, seperti lonjakan banjir 2013 dan anomali pada 2020 akibat COVID-19. Nah, ini dipertahankan karena merepresentasikan kondisi nyata yang ada. Next. Selanjutnya, karena mayoritas variabel tidak stasioner pada uji ADF, bisa dilihat sebagai berikut. Kami menerapkan differencing order pertama. Next. Yang mana hasilnya sebagai berikut. Dan selanjutnya juga dilakukan next. Next. Selanjutnya dilanjutkan untuk uji normalitas Shapiro-Wilk untuk menentukan penggunaan korelasi Pearson ataupun Spearman. Next. Untuk analisis lag temporal cross correlation function, kami menemukan bahwa dampak iklim mayoritas bersifat akumulatif dan tidak linear. Sektor pertanian menunjukkan lag optimal 2 hingga 3 tahun, menekan efek kumulatif iklim terhadap tanah dan irigasi. Next. Nah, ini merupakan visualisasinya hasil cross correlation dan juga korelasi variabel perubahan iklim terhadap dampak. Ini untuk produksi padi. Next. Dan selanjutnya banjir dan longsor dan DBD. Next. Dan ini untuk bencana banjir dan longsor. Dan ini merupakan tabulasi ringkasan korelasi variabel perubahan iklim terhadap dampak. Next. Nah, ditemukan bahwa temuan yang paling penting dan satu-satunya yang signifikan secara statistik dalam penelitian ini adalah hubungan langsung antara presipitasi terhadap bencana banjir dan nilai korelasi Spearman yang kuat sebesar 0,748. Hal ini membuktikan bahwa hidrologi urban Bekasi sangat rentan terhadap limpasan permukaan akibat dominasi kawasan kedap air. Next. Ini merupakan hasil visualisasi regresi linear yang kami lakukan. Next. 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 Nah, ini merupakan pengujiannya, bisa dilihat hasil residual yang didapatkan di grafik tersebut. Next. Ini merupakan uji asumsi OLS untuk model pertama, yaitu untuk model padi. Next. Ini untuk model banjir. Next. Ini untuk model longsor, model DBD. Next. Dan model malaria. Next. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini merupakan kesimpulannya, ini bahwa menegaskan bahwa sektor pertanian di Bekasi jauh lebih didominasi oleh faktor non-iklim, seperti konversi lahan sawah dan manajemen irigasi teknis. Secara statistik, model regresi ini menghadapi tantangan multikolonialitas yang tinggi antara kelembapan relatif dan presipitasi yang umum terjadi pada iklim tropis. Next. Oke, baik. Untuk limitasi dan studi lanjutnya, keterbatasan utama dalam penelitian ini itu ukuran sampelnya yang relatif kecil dan juga rentang data yang berbeda. Kedua, sebagian besar data deret waktu tidak bersifat stasioner, sehingga memerlukan differencing order 1. Kemudian beberapa model regresi mengalami multikolinearitas, sehingga perlu interpretasi model secara hati-hati. Kemudian faktor non-iklim seperti penggunaan lain, drainase, dan lain-lain itu belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam model penelitian. Terakhir, penelitian selanjutnya itu disarankan menggunakan data resolusi yang lebih tinggi, periode lebih panjang, serta pendekatan model lanjutan agar hasil analisisnya bisa lebih bagus dan lebih komprehensif. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama itu Kabupaten Bekasi mengalami perubahan iklim yang nyata selama periode 30 tahun. Ini ditandai oleh peningkatan suhu udara, dominasi anomali suhu positif, dan perubahan curah hujan. Kemudian kedua, analisis spasial menunjukkan bahwa pemanasan yang terjadi di seluruh wilayah dengan intensitas tertingginya itu pada kawasan perkotaan dan juga industri. Ketiga, curah hujan memiliki hubungan paling kuat terhadap banjir, sedangkan dampak pada pertanian dan kesehatan dipengaruhi oleh faktor iklim dan non-iklim. Jadi tidak sekuat dengan banjir. Terakhir, tren pemanasan yang konsisten, intensifikasi siklus hidrologi, dan penguatan UHI mengindikasikan adanya sinyal awal early warning signals menuju kondisi climate tipping point yang berpotensi meningkatkan kerentanan Kabupaten Bekasi terhadap risiko bencana.
Kemudian ini referensi yang kami gunakan. Terima kasih.